Fala yanamu ba'dal fajr, jangan tidur ba'da subuh. Fa innahu yurithul faqra, karena itu menyebabkan kefakiran. Fala tanamu ba'dal asri, jangan tidur ba'da asar. Fa innahu yurithul jununa, karena itu menyebabkan kita pikun. Coba tidur ba'da asar. Tidur kita jam 4, bangun setengah 6, kita bingung, ini subuh apa? Betul apa enggak? Yurithul jununa. Ini fakta. Fala tanamu ba'dal maghrib, maka jangan tidur kita ba'dal maghrib. Fala taglibuhu syahwa, maka kamu tidak akan pernah bisa mengalahkan syahwatmu. Jangan tidur di 3 waktu. Apa aja tuh? Ba'dal fajar. Kenapa? Menyebabkan yurithul faqra, menyebabkan kefakiran. Jangan tidur ba'dal. Penyebabnya apa? Bikin kita pikun. Yang ketiga apa? Jangan tidur ba'dal maghrib. Kenapa sebabnya? Bikin kita kalah dengan syah. Saya ulang, apa yang Allah janjikan kepada kita pasti fakta. Tapi apa yang manusia janjikan kepada kita hanya sekedar cerita. Ya betul. Saya ini kayak taltul gitu. Ada responnya gitu. Betul Bu. Janji Allah fakta. Apa janji Allah? Jadi kalau ketimpa ujian udah ngeliatnya ke kita. Allah bilang begini sama kita. Mas, subuh gimana? Kesiangan. Kalau subuh bangun tepat waktu gimana? Habis subuh ya tidur lagi Pak Ustaz, orang ngantuk. Lihat, simak janji Allah. Siapa orang yang mengerjakan sholat sunnah fajar? Ibu tahu sholat sunnah fajar ya? Lalu kemudian dia kerjakan sholat subuhnya, fala yanamu ba'daha, enggak tidur setelahnya, hatta syaraqash syams atau tala'atish syams, sampai matahari keluar. Kalau bahasa kita namanya syuruk ya. Kita enggak tidur sampai matahari keluar. Apa kemudian kata Allah, aku jauhkan dia dari 2 lembah, lembah kefakiran dan lembah terlilit utang. Janji Allah adalah fakta, janji manusia adalah. Kalau Allah yang bilang benar Pak, cobain, beres urusan kita. Makanya kita kalau tidur malam nggak bisa langsung tidur kadang-kadang ya. Nonton dulu, buka handphone dulu, buka Instagram, padahal nggak ada yang komentar. Instagram buka lagi Facebook, nggak ada juga yang ngeliat video kita. Kadang-kadang kita nonton dulu. Untuk tidur malam kita butuh beberapa saat, betul ya? Guling kanan, guling, apalagi kita Pak yang cowok-cowok kalau nggak ada lawannya kadang-kadang susah gitu. Apalagi ada lawannya udah tidur duluan. Ya repot kita, senggol dikit ngamuk. Ustadz, kalau malam butuh beberapa saat, butuh beberapa ikhtiar buat tidur, capek dulu. Tapi yang nggak butuh ikhtiar, nggak butuh susah payah, kadang-kadang belum sempat ke kasur malah tidur ba'da subuh. Betul apa enggak? Kadang-kadang kita masih di sejadah, belum sempat ke kasur kita. Kita nempel dong nih gini. Astaghfirullahaladzim. Masih bunyi. Astagfirullah. Udah mulai kecil. Pas yang ketiga, astagfirullah. Hilang, nggak ada lagi lanjutannya. Bareng sama suara hilang, eru juga hilang Bu. Hilang udah itu. Tahu-tahu bangun masuk gini. Ya Allah ketiduran, Masya Allah. Apa ketiduran? Dari jam 5 sampai jam 8 Pak. Terlihat konsisten ini mah. Ketiduran mah sebentar. Gini nih ketiduran. Udah ketiduran. Itu ketiduran cuma 5 menit, 3 jam. Betul apa betul Bu? Jangan tidur di 3 waktu supaya Allah mudahkan urusan suami kita. Bu, jangan tidur di 3 waktu supaya kemudian terjaga urusan rezeki kita dan anak turunan kita. Kalau kita mapan, Allah mapanin anak kita. Kalau kemudian Allah berikan kecukupan sama kita, anak-anak kita diberikan kecukupan. Fala yanamu ba'dal fajr, jangan tidur ba'da subuh. Fa innahu yurithul faqra, karena itu menyebabkan kefakiran. Fala tanamu ba'dal asri, jangan tidur ba'da asar. Fa innahu yurithul jununa, karena itu menyebabkan kita pikun. Coba tidur ba'da asar. Tidur kita jam 4, bangun setengah 6, kita bingung, ini subuh apa? Betul apa enggak? Yurithul jununa. Ini fakta. Fala tanamu ba'dal maghrib, maka jangan tidur kita ba'dal maghrib. Fala taglibuhu syahwa, maka kamu tidak akan pernah bisa mengalahkan syahwatmu. Jangan tidur di 3 waktu. Apa aja tuh? Ba'dal fajar. Kenapa? Menyebabkan yurithul
faqra, menyebabkan kefakiran. Jangan tidur ba'dal, penyebabnya apa? Bikin kita pikun. Yang ketiga apa? Jangan tidur ba'dal maghrib. Kenapa sebabnya? Bikin kita kalah dengan syahwat. Biar bisa kita kontrol ini. Juga jangan gara-gara saya ngomong ini, selain waktu ini tidur mulu gitu. Ini kata Pak Ustadz, katanya jangan tidur ba'da subuh. Terus sampai suruh tidur, bangun lagi sampai asar. Asar nggak tidur, ba'dal maghrib nggak tidur, tidur lagi ba'dal isya, bangun lagi subuh. Hidupnya cuma tidur doang. Makanya bu sekalian, beruntung kita nih sama Allah, diberikan mudah tidur. Alhamdulillah. Bu, kita punya pondok dekat Gandaria City. Ibu tahu Gancit ya? Kita kalau di Gancit ada pagelaran, apa sih namanya tuh? Galeri ya. Itu ada tempat tidur yang dijual-jual tuh. Ada mereknya namanya Tempur. Kasur mereknya Tempur, Bu. Saya lihat harganya 98.200.000. Saya tanya sama abangnya, "Bang, kalau banyak masalah beli kasur ini apa beres?" Kata dia, "Ya enggak lah Pak Ustadz." Dia bilang, "Heh, Bu, orang bisa beli kasur tapi nggak bisa beli tidur. Orang bisa beli kasur tapi nggak bisa beli tidur. Ada orang yang tidurnya tempat tidurnya empuk kok, pakai kof ini, tapi tidurnya susah. Allah kasih kepada kita, ya Allah, boro-boro kasur. Iya, kita duduk aja, karpet kita nih, kita nempel doang, molor kita. Lihat aja orang kalau khutbah Jumat, Masya Allah. Saya ngelihat ada orang datang lebih awal, saya pikir soleh banget kali ini. Begitu nyampe, ya tidur. Bangun-bangun langsung qomat. Pasti tanya siapa khotibnya? Tahu. Jumat depan nih, dia tidur lagi nyambung. Mimpinya kelanjutin Jumat kemarin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka 3 waktu ini jangan, ya Bu. Nah, maka kita biasakan dan membiasakan bahwa yuk, kalau urusan dunia, harta dan materi, lihatlah, fandur ila man huwa asfala minkum. Kalau masalah kemudian materi, kalau masalah cuma harta, ngelihatnya ke yang lebih bawah, biar kita bersyukur. Ya Allah, Pak Ustadz, saya memang rumahnya ngontrak, belum punya rumah sendiri. Tapi dengan ibu ngontrak, nggak pernah ada tunggakan, berarti cukup buat bayarnya. Alhamdulillah. Ada orang yang tidurnya di gerobak, Bu. Betul apa enggak? Ya Allah. Ada orang yang tidurnya di bajai. Ustadz kok tahu? Lah, tempat saya, Bu. Tempat saya sendiri itu. Dekat pondok saya itu, kalau di depan Gandaria City ada bajai-bajai pada ngumpul warna biru. Itu tidurnya di situ, Bu. Kalau saya pulang dari ceramah itu yang kelihatan kakinya doang, palanya mana ini orang? La haula wala quwata. Kadang-kadang kita bersyukur, ya Allah, alhamdulillah. Saya tadi dari luar, baru keluar dari mobil, fanasnya pakai shin besar. Saya belum pernah ke masjid ini kan, kalau ke taman saya pernah. Pas nyampe dilihat, saya ngelihat sejadah di depan. Waduh, ini ceramah panas-panasan ini. Saya udah lihat, wah, udah persiapan saya. Pas masuk ternyata AC adem. Allah, sejuk hati saya. Pas saya menghadap ke ibu-ibu solehah semuanya. Ya Allah. Ibu catat nomor rekening saya, Bu. Saya mah kalau muji-muji mah pengennya disawer saya. Berarti simak. Idza ra'aita, apabila engkau melihat seseorang, kalau terkait sama harta, terkait sama kemewahan, terkait sama kemegahan, fandur ila man huwa asfala minkum, maka lihat yang di bawahnya kita. Ustaz, kita ke rumah ngontrak nih, ada yang tidur di gerobak, betul ya? Oh, alhamdulillah. Kalau harta, jangan ngelihat ke atas. Kalau ngelihat ke atas, nggak bersyukur. Kita punya rumah, tapi kecil, Pak Ustaz. Orang itu, mobilnya, Pak Ustaz, nggak cukup. Akhirnya rumahnya dibesarin, bisa masuk mobil. Masih kurang, Pak Ustaz. Kenapa lagi kurang? Ini kan anak udah 2, kamarnya belum dapat satu-satu. Udah dibikinin kamar, masih kurang. Kenapa sekarang? Jemur, susah jemurnya, harus naik 2 lantai. Bikin 2 lantai. Dibikin lagi 2 lantai, kurang Pak Ustaz. Kenapa? Capek, dengkul capek. Pakai lift ngapa? Dipasang lift, masih kurang. Masih kurang.
Kenapa lagi Bu? Ini udah ada, rumah udah punya. Apa kata dia? Kendaraannya udah lama. Kurang pantes. Masa rumahnya lip, mobilnya Avanza? Orang pantes Pak Ustadz, kurang pantes. Ganti lagi, terus begitu terus. Sampai kapan Bu? Sampai mati. Nggak akan pernah lantam la afahu ibni Adam, tidak akan pernah cukup mulutnya manusia nih, ibnu Adam, hatta tamla afahu biturab, sampai kemudian mulutnya sudah dipenuhi dengan tanah. Artinya apa? Artinya mati, wafat, qaid, is dead. Ini paham apa enggak sih ini? Mati Bu, mati, meninggal. Meskipun dia punya lau anna, meskipun dia indahu dhahab, meskipun dia punya emas, bukan cuma emas, wadian minadz dhahab, satu lembah, satu gunung isinya emas, masih kepengen punya dua gunung. Kasihan. Kayak kita ya, alhamdulillah kita mah hidup simpel aja udah. Betul apa enggak? Waktunya tidur, waktunya ngantuk tidur. Pas lapar tinggal, waktunya sholat kita sholat, waktunya ngaji kita nggak, pas nggak ada duit tinggal minta sama gampang hidup ini. Kalau nggak punya suami minta sama suami. Oh, udah nggak bener nih ngaji, udah nggak bener, maaf ya Bu ya, maaf. Emang kalau ceramah belum makan begini Pak, lelah ngawur aja udah. La ilaha illallah. Berarti pegangan kita ya, kalau urusan dunia lihat ke bawah, tapi untuk urusan ilmu dan akhirat lihatnya kemana? Itu orang bisa dah, anaknya tuh ngaji Quran pinter banget, kita juga harus bisa gitu. Jangan itu anaknya pinter banget ngaji, ya wajar kan, itu kan bapaknya kan sering ke masjid. Kalau kita kan bapaknya seringnya kemana? Mancing. Astagfirullah. Saya mau doa ya Allah. Emang ada yang mancing? Ibu suaminya ada yang suka mancing? Ya Allah, orang mancing nggak bisa maju. Jangan mancing, kecebur. Berarti Ustaz, untuk urusan akhirat dan ilmu lihatnya kemana? Lihatnya ke atas. Kalau urusan dunia ngelihatnya kemana? Lihatnya ke bawah.